Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahu al-azim. Yang saya bacakan adalah surat Toha ayat 14. Saya bacakan artinya. Innani anallahu, yaitu sungguh aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, maka dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi tujuan sholat, ya yang kenceng dong, tujuan sholat untuk, ya pinter. Jadi tujuan sholat untuk mengingat Allah. Bapak saya, Pak Sunarno Ahad Hidayat yang kami cintai, Bu Win yang kami cintai, Om Darmono, Bu Warso yang sama-sama kami cintai, saudara-saudaraku semua, adik-adik, anak, cucu, apalagi ya, semuanya yang saya cintai dan yang dirahmati Allah. Rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan sholat. Sholat itu pasti sudah sering banget didengar ya, sering karena sudah kita laksanakan dan sangat utama. Tetapi sama-sama untuk mengingatkan diri saya sendiri, juga barangkali ada yang sedikit kelupaan. Mengapa kita harus mengingat Allah? Saudara-saudaraku pasti sangat tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah adalah sangat luar biasa. Kita diberikan udara gratis, diberikan oksigen gratis, air, dihamparkan bumi dan langit yang kalau malam bertebaran bintang yang sangat indah. Kemudian Allah juga pertama kali menciptakan 8 pasang hewan ternak yang selanjutnya bisa sebagai tunggangan, bisa kita makan. Juga disebutkan di surat At-Tin ayat 4 bahwa Allah menciptakan manusia adalah sebaik-baik rupa. Nah, itu patut kita syukuri. Ibu Aisyah menyampaikan di hadis riwayat Muslim dan Bukhari Muslim bahwa Rasulullah itu meskipun atas rahmat Allah dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang sudah diampuni, tetapi beliau masih rajin sholat malam sampai kakinya bengkak. Bu Aisyah menanyakan, mengapa wahai Rasulullah engkau lakukan itu? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itulah akhlak Rasulullah yang sebaiknya kita ikuti. Kita sholat, melaksanakan sholat itu meskipun itu kewajiban, tapi kalau kita laksanakan karena rasa syukur kita, tentu akan beda ya, kita akan lebih melaksanakannya dengan ikhlas. Kemudian sholat yang benar itu akan memberikan dampak kepada pelakunya, kepada yang sholat itu sendiri. Kalau sholatnya itu benar, maka sholat itu akan menenteramkan hati. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Tolong dibacain Mbak Esti ayat apa artinya ya? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi dengan mengingat Allah, diantaranya sholat, ya kan? Mengingat Allah bentuknya banyak ya, tapi ini yang kita bicarakan adalah sholat. Hati kita menjadi tentram kalau sholatnya benar. Kemudian ada lagi, bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu perbuatan yang merusak keturunan. Disebutkan nggak ya, ada anak-anak ya? Ya itu yang fahsya ya, perbuatan yang tidak bagus, itu yang bisa mencegah kalau kita sholatnya benar.
Kemudian mungkar. Mungkar itu budaya yang melanggar agama, misalnya judi, minum minuman keras, narkoba. Nah itu. Jadi sholat yang benar bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Dibacakan mungkin Mbak Esti surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Esti. Selanjutnya, bagaimana kiatnya agar kita bisa sholat dengan benar? Yang pertama adalah sholat dilakukan dengan khusyuk. Sholat dilakukan dengan khusyuk itu bagaimana caranya supaya khusyuk? Karena biasanya, mungkin pengalaman pribadi nih, sekali-kali ketika kita lagi sholat malah ingat yang lain-lain. Nah, karena kita tahu bahwa tujuan sholat itu untuk mengingat Allah, kita harus cepat kembalikan. Tujuan kita kan untuk mengingat Allah. Kalau ingat yang lain berarti tujuannya nggak nyampe. Nah, caranya kita sholat dengan khusyuk supaya salatnya benar. Sholat bisa khusyuk itu yang pertama harus ada persiapan untuk bertemu Allah. Persiapan untuk bertemu dengan Allah itu begini. Kita sudah wudhu, misalnya sudah waktu masuk, udah mau adzan, kita wudhu, kita duduk mendengarkan adzan, kita ikuti adzannya, wudhunya tadi dengan benar tentu saja ya. Ada yang wudhu itu kalau kaki kan cuma diginiin, nah itu kan belum benar ya. Kalau mengikuti Rasulullah pasti diangkat, tuh lihat gitu yang wudhunya benar, mendengarkan adzan, mengikuti adzan, membaca doa setelah adzan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Di situ ada kata-kata wasilah. Wasilahnya pakai sin. Jadi itu maksudnya adalah mohon Nabi Muhammad diberikan keutamaan, bintang utama yang tertinggi pada Allah. Bukan wasilah yang pakai shot, karena kalau wasilah pakai shot itu maksudnya perantara. Rasulullah tidak bisa sebagai perantara, tapi kita mohonkan agar diberikan bintang utama. Wasilahnya beda ya dengan wasilah yang ada di sholawat badar misalnya. Kalau yang ini pakai sin. Kemudian supaya khusyuk, apalagi supaya khusyuk, mengosongkan hati dari kehidupan dunia, dari urusan dunia. Misalnya lagi ngomong anak, ngomong cucu, dititipin kalau mau sholat. Jangan disambi, cucunya taruh di sebelahnya terus sholat, itu nggak bakal bisa khusyuk. Karena kita tanpa apapun saja ingat yang lain-lain, apalagi ini masih ngurusin cucu, dititipin. Nih aku mau sholat, titip, itu supaya khusyuk. Kemudian masih masak, dimatiin kompornya, menyalakan keran isi tandon, dimatiin dulu, itu untuk apa namanya? Maksudnya untuk supaya bisa khusyuk. Kemudian selain khusyuk adalah tumakninah ya, teratur. Kita sholatnya teratur. Bacaannya selesai baru bergerak. Jangan sambil baca sambil bergerak. Bacaannya selesai bergerak. Mengerti artinya. Mengerti artinya supaya kita bisa berkomunikasi, karena di dalam sholat itu ada pujian kepada Allah, kemudian doa. Ada yang apa arti surat Al-Fatihah? Tolong bisa surat Al-Fatihah. anunya, artinya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Arti Al-Fatihah itu pembukaan. Ya, maksudnya semuanya ada yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, semuanya bisa. Sini dong. Masuk. Itu dikaitkan. Pinter ngaji soalnya. Ya, ya.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau zalim. Ya, ya betul. Terima kasih ya, terima kasih Dek. Jadi paham artinya supaya bisa khusyuk. Kemudian doa di antara dua sujud. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wahdini wa'fu'ani. Ya, ada yang hafal? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah. Robbi firli, sayangilah, cukupkanlah kekuranganku, tingkatkanlah derajatku, berilah rizki, berikanlah hidayah, sehatkanlah, maafkanlah. Itu hadisnya macam-macam, dibaca semua nggak apa-apa, dibaca sebagian yang yang terakhir maaf itu kurang lazim dibaca, tapi yang rame di WA kan komplit ya, semuanya dibaca. Tuh, jadi sudah ya, khusyuk itu begitu, paham artinya, ada persiapan bertemu Allah, kemudian tadi tumakninah, teratur, baca dulu selesai, baru kita melaksanakan sholat. Kemudian sholat supaya benar itu gimana? Tetap melaksanakan sholat. Dalam keadaan apapun, tetap melaksanakan sholat. Jadi kesimpulannya sholat itu tidak boleh ditinggal walaupun dalam keadaan apapun. Tidak boleh ditinggalkan. Itu ada di surat Al-Ma'arij ayat 19-23. Tolong. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Kecuali mereka yang tetap melaksanakan sholat, tetap istiqomah, setia, nggak pernah meninggalkan. Sehat sholat, sakit sholat, kaya sholat, miskin sholat, capek sholat, sehat sholat, sakit sholat. Jadi dalam keadaan apapun harus tetap sholat. Tetapi ada rukhsahnya ya, ada keringanan-keringannya. Kalau bepergian bisa dijamak. Tambah lagi, jamak qashar digabungkan dan disingkat menjadi 2 untuk yang 4 rakaat. Kalau yang 3 dan 2 enggak. Ya berarti itu kan ada keringanan. Yang sakit bisa sambil tidur, bisa sambil duduk ya. Yang penting tidak ditinggalkan, itu sholatnya. Kemudian memelihara sholatnya. Sholatnya dipelihara. Jadi sholat itu mempunyai 2 aspek. Aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual itu begini. Kalau kita melaksanakan sholat, aspek ritual itu habluminallah, aspek sosial habluminanas. Habluminallah itu, aspek ritual itu, kalau kita melaksanakan sholat, niatnya ikhlas karena Allah, bacaannya benar, kemudian gerakannya teratur, itu sudah melaksanakan sholat secara ritual pada Allah. Kalau yang melaksanakan sholat itu lalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya kepada lingkungannya dan kepada lingkungan dan seluruhnya itu adalah untuk melaksanakan aspek sosial. Contohnya begini, di sholat yang terakhir bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa mengartikan dari situ aja yang kenceng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian atau kesejahteraan
rahmat dan berkah atas kalian. Jadi kita menoleh ke sana, atas kalian, sini atas kalian. Itu aspek ritualnya sudah dilaksanakan. Kalau kita dengan fasih mengucapkannya. Ketika dia mengaplikasikan dengan tetangganya baik, sesuai dengan tadi kan, untuk apa? Memberikan rahmat, ya kan, memohonkan rahmat kepada Allah. Kita secara yang mendoakan juga jangan asal ngomong gitu kan, dengan tetangganya baik, dengan lingkungannya baik, dengan keluarganya baik, dengan orang-orang dekat, pembantunya baik, dengan drivernya baik. Itu berarti aspek sosial sholat sudah dilaksanakan. Jadi yang seperti ini lengkap. Kalau orang yang melaksanakan sholat tetapi dia lalai akan arti sholat, termasuk di dalam surat Al-Ma'un. Ada nggak di situ? Nggak ada ya, surat Al-Ma'un saya bacakan aja. Surat Al-Ma'un ayat 4-7 saya bacakan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan arti dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi kalau sholatnya lalai, celaka. Makanya kita hati-hati dengan itu. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa sholat di dalam bepergian bisa dijamak di qashar. Kemudian untuk melengkapi rasa syukur kita kepada Allah yang tak terhingga ini, sholat kita tambah dengan sholat-sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 10 yang muakkad, 10 ya. Qobliyah subuh. Ada yang mengira, termasuk saya ketika dulu pertama ke tanah suci, itu ada sholat fajar, sunnah fajar ya. Ternyata setelah kita mempelajari hadis juga dengan guru-guru disampaikan bahwa sholat fajar itu sholat subuh. Kalau sunnah fajar berarti qobliyah. Jadi qobliyah subuh itu sholat sunnah fajar. Nah itu pahalanya sangat besar. Pahalanya melebihi, kebaikannya melebihi langit dan bumi. Itu qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 2. Kemudian ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. 10 jumlahnya. Kemudian sholat Jumat ada perbedaan sebetulnya. Ada yang menyampaikan bahwa qobliyah, bukan, ba'diyah Jumat kalau dilakukan di masjid itu 4 rakaat. Kalau di rumah 2. Karena Rasulullah selalu melaksanakan sunnah di rumah, wajib di masjid. Gitu. Jadi kalau mengikuti Rasulullah 2. Tapi di buku-buku yang saya baca 2. Ya, monggo silahkan, itu sudah termasuk mengikuti sunnah Rasul ya, karena ada beberapa hadisnya. Kemudian yang goir muakkad tambah sebelum duhur tadi kan 2 sebelum, 2 sesudah, bisa ditambah 2 lagi. Sebelum asar bisa ditambah gitu. Itu yang lain ada yang nambah juga bisa, tapi kalau saya sementara tambahnya hanya itu, hanya yang sebelum dan sesudah duhur sama yang sebelum asar. Jadi jumlahnya jadi berapa itu? Itu. Jadi itu keutamaan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa hanya itu ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Dek, ada yang mau nambahin? Sudah ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku semua. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.